Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan kembali saya untuk melanjutkan part berikutnya tentang kitab Ayyuhal Walad ini. Baik, kita lanjutkan segera kelanjutan dari part sebelumnya yang kemarin, yang beberapa hari ini Masya Allah ya penuh dengan kegiatan sehingga belum bisa diri ini untuk melanjutkan part yang ini ya Allah. Tapi Alhamdulillah hari ini Allah izinkan, semoga ngaji kita ini, ngaji bareng kitab Quran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna mar'an lan stuhune wong dhahaba kang ilang apa sa'atun siji mangsa min umrihi saking umure wong fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang den gawe apa wong lahu krana ma minan ibadati bayane ibadah la jadirun yakti iku patut apa antatula yen ta suwe alaihi ing atase wong apa hasratuhu nelangsane wong. Baik. Ini masih menerangkan tentang alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Jadi tanda-tanda Allah meninggalkan seorang hamba. Atau apa ya? Kalau bahasa Jawanya mengone, mengone itu melengas apa gitu ya, seperti itu tentang bahasanya itu. Jadi yang pertama kemarin itu isghaluhu bima la ya'nihi. Orang ini menyibukkan diri dengan sesuatu yang hal-hal tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang membuat dirinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, ini tadi. Ada seorang hamba yang dia sudah kehilangan sa'atun, apa ya? Masa dari dirinya. Dia kehilangan masa itu dari yang merupakan bagian dari umurnya. Kenapa kok disebut kehilangan? Karena orang ini menggunakan masa tersebut, menggunakan waktu itu untuk sesuatu fi ghairi ma khuliqa lahu minan ibadati. Jadi umurnya dia atau waktunya dia yang telah terlewat kemarin itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bernilai ibadah. Ya, jadi sesuatu yang sia-sia. Apa ya? Contoh ya, maksiat atau kejelekan-kejelekan yang lain yang tidak bisa dihitung sebagai ibadah. Kalau memberikan manfaat, bersedekah, berderma, atau mungkin menolong orang atau apa, itu masih bisa dikategorikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam niatnya, dalam hatinya berniat ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ini, tanda-tanda yang kedua adalah waktunya itu, masanya yang dia miliki di bagian umurnya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah sama sekali. Masya Allah. Padahal kemarin sudah kita tahu masing-masing ya. Kita tahu sendiri bahwa ibadah itu luas sekali. Ibadah bukan hanya suatu ritual yang sakral, maksudnya adalah cukup hanya sholat, mengaji, berzikir, sholawatan. Tidak hanya seperti itu. Tidak hanya ritual-ritual khusus seperti itu.
Tetapi ada ibadah yang bernilai sosial pula. Sesuatu yang sosial namun bernilai ibadah, ataupun ibadah itu bernilai sosial. Masya Allah. Nah inilah, karena luasnya seperti itu, ternyata orang ini masih menggunakan bagian umurnya itu untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk tanda-tanda orang yang dia itu menjauh dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Karena kita sebagai remaja itu, sebagai anak muda itu luas sekali kan jangkauannya. Kita mau kemana tuh masih semangat sekali. Jangkauan kita tuh masih panjang sekali. Otomatis dengan kemampuan dan bakat yang kita miliki, kita seharusnya bisa untuk mencapai nilai-nilai ibadah dimanapun kita berada. Ya maklum, walaupun kita itu terkadang lebih anak muda itu kan lebih condong ke senang-senang ya, hiburan kemana sini sana sini, ya macam-macam seperti itu. Tetapi tetap kita harus berusaha untuk bisa memikirkan atau merenungkan di mana di balik semua kesenangan-kesenangan yang kita itu lakukan, kita bisa untuk melakukan atau menimbulkan nilai ibadah di dalam kegiatan itu, sehingga tidak masa muda kita itu tidak habis hanya untuk senang-senang saja. Kalau ada orang mengatakan, ya silahkan nikmati masa muda jenengan, silahkan nikmati masa muda Anda, mumpung masih muda, silahkan dinikmati. Maka kita nikmati dengan cara kita seperti anak muda yang lain, tetapi ada nilai positifnya, yaitu ibadah, ada nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang itu semakin macam-macam nih. Kegiatan yang bisa menimbulkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak dan semakin kreatif sekali sekarang itu. Maka banyak peluang sekali. Banyak peluang yang kita bisa gunakan untuk mencapai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda kita itu tidak terlalu habis untuk foya-foya, untuk senang-senang atau menyenangkan diri saja. Tetapi bisa kita gunakan untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang dia mulai tersadar bahwa masanya itu banyak yang digunakan untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, segera orang itu untuk getun, untuk merasa susah terhadap masa yang sudah terlewatkan karena tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terkadang anak muda itu tergajal dengan kegiatan kumpul-kumpul yang tidak berfaedah gitu ya, tidak bermanfaat ya. Terkadang cuma nongkrong, ngomongin orang, gosip. Ya, anak muda itu juga gosip juga ya. Atau mungkin cuma dia tuh nongkrong, godain cewek, atau cuma nongkrong, bahkan ada yang mabok dan sebagainya. Ini dianggap ini dunia anak muda, tapi padahal bukan seperti itu. Dunia anak muda itu adalah dunia yang penuh dengan kreativitas. Kenapa? Karena pikiran masih fresh, jasad masih kuat, apalagi semangatnya masih tinggi. Ini kan menandakan bahwa darah muda ini atau semangat muda ini punya potensi yang besar, punya potensi yang luar biasa untuk mewujudkan sesuatu yang luar biasa pula, sesuatu yang positif dan juga sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi nilai yang mahal pada zaman sekarang. Ya Allah, semakin banyak ideologi atau pemikiran-pemikiran yang tersebar di seluruh dunia ini, yang tentu mempengaruhi
setiap pemikiran anak muda itu akan merubah pola-pola kehidupan yang dia lakukan. Ada yang sangat suka yang namanya ibadah secara ritual, sangat suka banget dia, tapi nggak suka dengan sosial. Ada yang sampai seperti itu. Ada dia itu sukanya sosial sekali, tetapi meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji, nggak pernah wiridan, tapi sosialnya luar biasa. Ada pula yang menganggap agama ini sebagai candu atau sesuatu yang mengikat dan tidak membuat orang itu menjadi bebas. Akhirnya dia membebaskan diri dari sesuatu yang menurut dia mengikat. Itu agama. Ada seperti itu. Ada pemikiran yang menganggap dunia ini rasionalitas, tidak ada yang gaib, tidak ada yang di luar terjadinya itu tanpa perhitungan. Ada yang seperti itu dan macam-macam sekali. Banyak pemikiran-pemikiran dunia ini yang sering mempengaruhi pola tingkah laku anak muda itu. Maka tidak bisa dipungkiri kalau anak muda ini banyak sekali hal-hal yang ingin dilakukannya. Tapi agama ini mengarahkan anak muda itu untuk menggunakan semua potensi yang ada di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang bernilai positif plus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kenapa agama? Kenapa orang itu harus berpegang pada agama? Dan Islam itu agama yang mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu yang positif, bernilai manfaat dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Ini adalah salah satu pegangan yang mahal sekali bagi anak muda zaman sekarang. Di tengah-tengah segala gejolak pemikiran-pemikiran, pola tingkah laku anak muda pada zaman ini, Masya Allah. Siapa sih yang gak mau bebas? Siapa sih yang menganggap dirinya ingin berekspresi yang banyak? Semua orang ingin, apalagi dia masih anak muda, masih remaja. Ya Allah, itu pasti ingin berkreasi, Masya Allah, yang ini, melakukan ini itu, punya sifat penasaran yang luar biasa. Nah, maka sejak awal potensi yang dimiliki anak muda ini perlu diarahkan pada jalan yang sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Apakah itu membatasi? Tidak. Karena apa? Setiap manusia itu membutuhkan peraturan. Tidak bisa tidak manusia itu lepas dari peraturan. Tidak bisa. Kalau orang itu menyadari bahwa setiap manusia itu membutuhkan peraturan dan pasti tidak bisa lepas dari peraturan, maka dia akan menerima agama ini dengan nyaman. Karena dia tidak akan merasa dibatasi dengan adanya agama halal, haram, mubah, makruh dan sebagainya. Tapi dia malah semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan jalan di mana dia bisa mengerti mana yang bahaya, mana yang menyenangkan, mana yang membahagiakan dan mana yang menguntungkan. Inilah hadirnya agama di tengah-tengah manusia. Islam hadir di tengah kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, mengajarkan Islam lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan manusia menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa memanfaatkan segala potensinya terhadap sesuatu yang positif, terhadap sesuatu yang menimbulkan keimanan, terhadap sesuatu yang menimbulkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyikapi segala aspek kehidupan yang ada, yang menyerang dia atau bahkan yang meliputi dia, baik positif maupun negatif, dengan dia berpegang teguh pada Islam,
maka insya Allah dia bisa menanggapi semua itu dengan sesuatu yang bermanfaat, positif, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk menggunakan kesempatan kehidupan kita ini menimbulkan sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita butuhkan di dunia ini kecuali adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri ini kapan akan mati hanya Allah yang tahu. Waktu kita, umur kita tak ada yang tahu sampai kapan batasnya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Maka kita gunakan kesempatan. Allah masih kasih sehat kita, Allah masih kasih segar bugar pada fisik kita, Allah masih kasih kita pikiran yang jernih, Allah masih memberikan kita ruang dan waktu yang sangat longgar. Maka kita gunakan untuk sebaik-baiknya menjadikan diri ini seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati, menguatkan iman, dan juga semangat dan optimisme untuk menjadi orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren itu bukan berarti sesuatu yang berbau menyalahi aturan, tapi keren dan gaul adalah sesuatu yang bernilai khas di dalam diri kita. Kekhasan kita bisa diarahkan, selalu bisa diarahkan untuk menuju kepada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai diri kita menjadi orang yang baik dan lebih baik di kemudian harinya, dan semakin baik untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk menjalani kehidupan ini menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.